doa dia ini kok semua jalannya terbuka gitu loh. Walaupun wallahu alam kita belum tahu apakah saya jadi atau tidak, tapi ini kok begini gitu loh. Sampai saya kadang-kadang suka berkontemplasi nanya ini apa sih sebetulnya. Nah itu juga barangkali saya menjawab kemarin, saya jujur saya bilang saya begini bukan saya acting di depan kamera, saya ragu sebetulnya, saya nggak mau maju. Tapi setelah Ibu Mega bilang kepada saya, no, hanya tinggal nunggu waktu Jakarta akan ditinggal. Bingung saya, loh maksudnya apa Bu? Udah tidak DKI lagi, dia jadi DKJ. I-nya pergi, ibu kotanya pindah. Setelah itu Jakarta mau jadi apa? Kaget saya, jujur saya bilang saya kaget. Ini ada istri saya, kemarin istri saya, anak saya, cucu saya semua udah libur ke Bali. Dan saya memang harusnya ke Bali. Cuman hari Minggu saya ditelepon Pak Sekjen, saya diperintahkan untuk tidak meninggalkan Jakarta. Waktu saya ketemu ibu, sebetulnya saya sudah siap pada statement saya tidak bersedia dan saya siap menerima sanksi partai. Kalaupun saya dipecat dari partai. Tapi yang membuat saya tersentak di saat ibu bilang, suatu saat Jakarta akan ditinggal. Jakarta mau jadi apa? Dan beliau, ya kebetulan saya ini kan di BKN, saya di Badan Kebudayaan Nasional kan. Jadi dia bilang, no, kamu Betawi. Setelah ini masyarakat Betawi mau bagaimana? Saya perintahkan kamu, saya bicara sebagai ketua umum, ini hak prerogatif saya dan tidak ada diskusi. Kamu jadi wakil gubernur Mas Pramono Anung. Bingung saya. Pertama saya bingung, pertanyaan saya sama ibu, izin apa Mas Pram mau? Saya nggak pernah ragu dengan kemampuan administrasinya Mas Pram. Memang Mas Pram ada di situ, cuman mungkin, dan beliau pun sadar, beliau sudah hampir 9 tahun tidak ada di atas panggung, sadar sekali. Makanya begitu saya datang ke rumah beliau Selasa malam, dia ketemu, Mas kita bismillah, ini perintah, ayo kita bismillah jalan. Nah barangkali ini salah satu runtunan saja dari sebuah kejadian. Saya takutnya dan saya ikhlas kalau memang mimpi Babe kenyataan. Saya mesti siap. Karena Babe ini banyak mimpi tentang Jakarta. Banyak mimpinya tentang Betawi. Bahkan kalau dibilang Sidul itu banyak keinginan dia yang ya maaf misalnya kayak anak gue jadi tukang insinyur, nggak ada itu dalam skenario. Atau dulu gue sekali-kali gue melihat lu jadi gubernur, itu nggak ada dalam naskah. Celoteh dia yang bikin ini mau kemana sih arahnya. Nah jadi artinya hari ini saya ziarah ke sini karena kebetulan memang keinginan saya datang ke makam leluhur saya yang memang ada di Bifak. Nanti setelah ini saya akan ke makam engkong saya, ke nenek saya, dan terakhir pasti saya akan ziarah ke makam sesepuh DKI atau Betawi Muhammad Husni Tamrin. Beliau pahlawan. Tentu ini adalah satu konsekuensi. Saya ajak anak saya, walaupun mungkin secara dia bukan asli Jakarta, bukan asli Betawi, dia anak Bengkulu, dia anak Rengas Lembang. Saya bilang waktunya kamu melanjutkan cita-cita saya. Kenapa yang sekarang ini saya jadi? Ini cita-cita almarhum bapak, maknya, almarhum ibu saya, Basuki semua. Ini kepala saya jadi beradu, bawa pikir, ini apa sih maunya nih? Saya udah 63 tahun. Umur saya ini udah cukup tidak tua. Tapi ya mungkin kalau mau istirahat. Makanya kemarin saya bilang, saya berpikir udah deh, saya di Komisi 10 aja. Doa dia ini kok semua jalannya terbuka gitu loh. Walaupun wallahu alam kita belum tahu apakah saya jadi atau tidak, tapi ini kok begini gitu loh. Sampai saya kadang-kadang suka berkontemplasi nanya ini apa sih sebetulnya. Nah itu juga barangkali saya menjawab kemarin, saya jujur saya bilang saya begini bukan saya acting di depan kamera, saya ragu sebetulnya, saya nggak mau maju. Tapi setelah Ibu Mega bilang kepada saya, no, hanya tinggal nunggu waktu Jakarta akan ditinggal. Bingung saya, loh maksudnya apa Bu? Udah tidak DKI lagi, dia jadi DKJ. I-nya pergi, ibu kotanya pindah. Setelah itu Jakarta mau jadi apa? Kaget saya, jujur saya bilang saya kaget. Ini ada istri saya, kemarin istri saya, anak saya, cucu saya semua udah libur ke Bali. Dan saya memang harusnya ke Bali. Cuman hari Minggu saya ditelepon Pak Sekjen, saya diperintahkan untuk tidak meninggalkan Jakarta.
Waktu saya ketemu ibu, sebetulnya saya sudah siap pada statement saya tidak bersedia dan saya siap menerima sanksi partai, kalaupun saya dipecat dari partai. Tapi yang membuat saya tersentak di saat ibu bilang, suatu saat Jakarta akan ditinggal. Jakarta mau jadi apa? Dan beliau, ya kebetulan saya ini kan di BKN, saya di Badan Kebudayaan Nasional kan. Jadi dia bilang, no, kamu Betawi. Setelah ini masyarakat Betawi mau bagaimana? Saya perintahkan kamu, saya bicara sebagai ketua umum, ini hak prerogatif saya dan tidak ada diskusi. Kamu jadi wakil gubernur, Mas Pramono Anung. Bingung saya. Pertama saya bingung, pertanyaan saya sama ibu, izin, apa Mas Pram mau? Saya nggak pernah ragu dengan kemampuan administrasinya Mas Pram. Memang Mas Pram ada di situ, cuman mungkin. Dan beliau pun sadar, beliau sudah hampir 9 tahun tidak ada di atas panggung. Sadar sekali. Makanya begitu saya datang ke rumah beliau Selasa malam, dia ketemu, Mas kita bismillah, ini perintah, ayo kita bismillah jalan. Nah barangkali ini salah satu runtunan saja dari sebuah kejadian. Saya takutnya dan saya ikhlas kalau memang mimpi Babe kenyataan. Saya mesti siap. Karena Babe ini banyak mimpi tentang Jakarta. Banyak mimpinya tentang Betawi. Bahkan kalau dibilang Sidul itu, banyak keinginan dia yang ya maaf misalnya kayak anak gue jadi tukang insinyur, nggak ada itu dalam skenario. Atau dulu gue sekali-kali gue melihat lu jadi gubernur, itu nggak ada dalam naskah. Celoteh-celoteh dia yang bikin, ini mau kemana sih arahnya. Nah jadi artinya hari ini saya ziarah ke sini karena kebetulan memang keinginan saya datang ke makam leluhur saya yang memang ada di Bifak. Nanti setelah ini saya akan ke makam engkong saya, ke nenek saya, dan terakhir pasti saya akan ziarah ke makam sesepuh DKI atau Betawi, Muhammad Husni Tamrin. Beliau pahlawan. Tentu ini adalah satu konsekuensi. Saya ajak anak saya, walaupun mungkin secara dia bukan asli Jakarta, bukan asli Betawi, dia anak Bengkulu, dia anak Rengas Dengklok. Saya bilang waktunya kamu melanjutkan cita-cita saya. Kenapa yang sekarang ini saya jadi? Ini cita-cita almarhum bapak, maknya, almarhum ibu saya, Basuki semua. Ini kepala saya jadi beradu, pikir, ini apa sih maunya ini? Saya udah 63 tahun. Umur saya ini udah cukup tidak tua. Tapi ya mungkin kalau mau istirahat. Makanya kemarin saya bilang, saya berpikir bener deh, saya di Komisi 10 aja.